Wabarakatuh. Saya akan menemukan tentang lab, yaitu using Wireshark to examine TCP and UDP capture. Di sini ada topologi, dua topologi, yaitu FTP dan TFTP, dan seperti ini nih topologinya. Bagian pertama tentunya mengidentifikasi TCP header and operating user Wireshark FTP caption, dan bagian kedua itu adalah mendefinisikan UDP. Nah, di sini backgroundnya seperti ini. Ada dua protokol, dan ternyata di sini ada syaratnya, yaitu cyber opposition dan internet access. Nah, kita coba mulai dari part 1. Nah, ini kita cek internet access-nya. Terlebih dahulu kita cek jalankan VM-nya. Sini kita jalankan, yaitu kita jalankan dengan atau melalui terminal ya. Ini anggapnya bahwa ini sudah kita jalankan mesinnya, yaitu melalui klik menu home, kemudian open terminal, maka akan muncul tampilan terminal prom ya, dimana terminal prom ini adalah untuk bagaimana konsolnya ya. Kita ping dulu ke 8888 memastikan apakah internetnya connect atau tidak. Nah, di sini ternyata sudah connect. Nah, kemudian kita masuk lagi ke labnya. Nah, sudah dipastikan bahwa internetnya sudah connect, maka kita akan mulai mengcapture Wireshark dengan perintah Wireshark dan ya di sini ya. Nah, ini kita jalankan ya, si Wireshark ini ya, dengan mengetik di terminal command line terminal. Di sini Wireshark ya, Wireshark, yaitu dan ya, maka akan muncul seperti ini, yaitu tampilan Wireshark Network Analyzer. Nah, sesuai dengan instruksi yang ada di lab, maka kita disuruh mengcapture ya, mengstart, yaitu npos 3 enter, dan kita nanti akan mengklik atau mengaktifkan interface-nya ya, seperti itu. Kemudian ini muncul tampilannya capture sudah siap. Kita rapikan dulu supaya bisa terlihat, lalu kita juga aktifkan terminal yang lain ya, seperti ini. Nah, supaya kita dirapikan ini supaya kita bisa melihat capture-nya. Nah, kemudian kita lakukan masuk pada terminal yang baru dibuka, yaitu FTP. Di sini karena kita khawatir bahwa ada firewall ya, kita buka saja dengan min ftp min ftp.cdc.gov, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan kita masukkan sesuai dengan perintah di lab, maka di situ harus memasukkan user anonymous dan passwordnya adalah no password ya. Oke, oleh karena itu kita masukkan sini anonymous ya, anonymous ya, terlihat di capture-nya, maka masukin passwordnya. Nah, sudah berhasil masuk ke FTP Pro, maka kita ketik ls ya. Di sini perintah ls ini adalah untuk melihat ya. Di sini sudah terlihat ya, maka kita melihat ls ini seperti apa statusnya, ada berapa port ya, ada berapa device dan seterusnya. Maka akan muncullah seperti ini ya, bahwa di mesin tersebut seperti inilah ininya ya, statusnya ya. Ini sama dengan labnya
Ya, apabila ada masalah tentunya tidak akan muncul seperti ini, namun ini sesuai ya. Jadi apabila jadi maka di sini maka kita akan masuk kepada get readme. Ya, apa itu get readme? Untuk mendownload file ya, untuk mendownload filenya. Nah, kita ketik get readme. Di get readme sini maka akan muncul seperti ini bahwa transfernya komplit ya statusnya ya. Nah, ini dipastikan bahwa sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kalau sudah ada statusnya komplit maka kita akan pilih atau ketik quit untuk exit atau keluar dari FTP, dan kita akan men-stop Wireshark. Ya, kita ketik quit, kemudian akan kembali lagi kepada analitik Sabers Ops ya, ke command pertama. Maka kita akan stop Wireshark-nya untuk mengcapture. Nah, berikutnya maka kita lihat view the Wireshark main window. Artinya kita akan lihat bagaimana kita memfilter ya, memfilter TCP/IP ya, serangannya yang seperti apa yang akan terjadi di situ ya. Nah, ini kita pilih ke Wireshark, kita jalankan lagi. Yang tadinya kita stop, kita aktifkan. Maka kita di sini lihat paket datanya yang sudah terfilter seperti ini ya. Maka kita akan filter yaitu TCP N ya, saya lupa lagi, coba kita lihat di ininya TCP ya, karena akan kita cek di sini hasil dari TCP ini akan ada filter sebanyak 3 baris yang kita akan analisis ya, yang kita akan analisis. Nah, ini TCP dan IP addressnya yaitu sama dengan 198 246 kemudian 117 kemudian 106. Kemudian kita apply, maka akan muncul yang harus kita diperhatikan di situ adalah ada 3 baris ya. Lalu di baris ke-6 ini, di baris ke-6 muncul pada baris atas ya. Di situ muncul yang sudah kita apply yaitu ya filter ya. Ini adalah pemfilterannya. Ya, jadi dari perintah ini akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya di lab itu diminta yaitu menganalisis sebuah fields-nya ya. Jadi sini menganalisis fields-nya. Nah, itu ada apa namanya tuh yang di blok warna biru ya, itu tuh. Nah, ketika di blok di internet protocol version, maka kita terlihat ada source 10.02.15 ya. Ini sesuai dengan yang ada di lab ya tentunya ya sini. Nah, kemudian yang dianalisis adalah terjadi ada secara berurutan ada kode since ACK acknowledgement dan acknowledgement. Nah, kita cari di sini ya,
yang terjadi di SYN itu adalah di baris ke-6, kemudian ada SYN ACK di baris ke-7, dan acknowledgement-nya di baris ke-8. Jadi 3 baris pertama di atas itu adalah merupakan pembahasan yang akan kita analisis, ya. Nah, di lab sendiri di sini diminta bahwa di dalam Wireshark ada informasi secara detail. Ya, ini secara detailnya, ya, yang tersimpan yang disebut dengan dalam datagram. Contohnya misalnya ada fragment offset, kemudian di sini ada TCP, kemudian ada destination portnya, kemudian ada source portnya, ya. Di situ ada terlihat, ya, ada TCP segmennya, kemudian ada flag, ya. Ya, ini sesuai dengan tampilan yang ada di labs tersebut. Ada sinkronisasi setnya. Nah, ini ada ya, intinya bahwa ini sesuai dengan yang ini. Nah, kemudian lebih expandnya lagi. Nah, di sini akan terlihat bahwa TCP source port number itu adalah harus secara nilainya harus 1023. Kita cek apakah nah, source portnya, coba kita cek. Ini ada rank value-nya adalah 1, 0 sampai dengan 1, kemudian 023 atau 1023, ya, kalau nggak salah. Nah, di sini ada acknowledgement number, kemudian ada ACK, kemudian ada SYN. Kemudian kita lihat di sini ada table CDC server seperti ini. Maka hasil Wireshark-nya apakah benar source IP address-nya 192.168.117. Kita cek. Nah, ini ternyata source-nya 10.0. Nah, ini benar ya, destination-nya ya benar, ya. Oke, 198.24.117.106, ya. Kemudian kita cek lagi, ya. Ya, ini destination-nya. Nah, pada SYN and acknowledgement bitnya ini berarti baris yang kedua. Nah, apakah sama dengan yang ada tabel yang ada dalam tabel di lab? Nah, ini ada terdapat source IP address-nya 198.24.111.106. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat yang acknowledgement-nya itu tabelnya seperti ini, berapa banyak TCP-nya. Ya, maka akan kita lihat di sini. Oke. Di sini ada FTP filter. Ketika di applied, maka ya kita filter dulu, ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh kita filter. Ingin melihat, ya, protokol yang masuk kepada FTP itu memiliki tabel seperti apa. Nah, di sini ada user anonymous, kemudian sudah terlihat, sudah tercapture. Kemudian, ya,
user anonymous juga yang di sini terlihat di dalam capture FTP. Ya, di sini mungkin seperti itu ya, yang ternyata ini berhasil. Dari capture ini ternyata ada PC send kepada FTP ini sudah berhasil di capture oleh Wireshark ya. Oke, ini adalah mengenai yang part 1 ya. Kita masuk ke bagian nanti part 2, yaitu tentang bagaimana mengidentifikasi UDP ya. Nah, ini hampir sama, tapi kalau tadi ini adalah menggunakan TFTD service dan mininet. Maka kita masuk kepada sebuah file ya yang sudah disediakan, yaitu dengan masuk kepada CyberOps ya, menggunakan mininet ya. Dari perintah command line atau terminal ya, kita bisa saja kita login bisa, kemudian kita melanjutkan dari terminal yang tadi bisa ya. Ini seperti ini ya. Kita ketikkan sudo kemudian lab sesuai dengan yang diminta oleh lab tersebut. Nah, ini yaitu lab support.files /scripts CyberOps. Kemudian underscore topology ya, artinya topologi ya. Ini source-nya adalah Python ya. Passwordnya adalah sama yang diminta di situ adalah CyberOps. Maka akan muncul di sini mininet. Nah, ini sebetulnya suatu hal yang menarik, yang baru, karena topologi ini bisa kita lihat di mininet. Selanjutnya di situ ada 2 host ya, sesuai dengan topologinya. Maka kita masuk dulu exterm ya. Ya, kalau tadi kita sudah ini kan, maka kita masuk exterm. Ya, ini exterm, maka kita muncul ada satu host yang disebut dengan H1 ya. Akibat dari exterm H1 H2 akan muncul 2 window. Jadi nanti kita bagaimana mengkonfig host 1 dan host 2 ya. Nah, kita masuk dulu ke H1 dengan perintah seperti ini ya. Tidak bisa di copy, harus diketik ya. Ya, posisi node ada di H1, artinya kita masuk kepada konfigurasi menggunakan command line di H1 ya. Ya, ketikkan home /analyst/lab.support.files/script ya. Yang sampai salah start. Di sini ada tftvd kemudian .sh. Maka kita sudah masuk di sini ya. Selanjutnya ya, kita buat file untuk TFTP transfernya di H1 ya, yaitu dengan perintah echo ya, tentunya nanti dengan perintah echo. Nah, ini misalnya this file contains my TFTP
data misalnya. Oke, nah jangan lupa sampai pakai tanda petik di sini, kemudian garis ini slash ya tftp slash my tftp data. Tab. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa apakah file has been created. Kita cek ya dengan perintah cat ya, kita cat. Nah, kita kopikan saja yang tadi, coba kita cat ya, cat saja apakah data. Oh, ternyata sudah ada, ini sudah tersimpan, berarti sudah terekam ya. Tadi kita bikin sebuah file dengan isinya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita berikan, dikarenakan di sini ada because visual particular visible the name resemble from iris. Nah, kita on kan di H2 ya. Kita konfigurasi ke H2. Ya, di sini ada ketik bukan tpos ya, mohon maaf, touch ya, my tftp data ya. Oke, selanjutnya di situ ada kita aktifkan Wireshark di host 1 dengan perintah Wireshark ya. Kita aktifkan Wireshark yang akan mengcapture ya di host 1 dengan perintah Wireshark tanda dan ya. Maka muncullah Wireshark. Nah, di sini ada H1 Ethernet. Ya, kita akan mengcapture data yang masuk di sini. Tapi sebelumnya di sini ada kita aktifkan edit preference protokol untuk memvalidasi UDP. Ya, jadi nanti di pada menu di Wireshark itu ada edit ya, ada edit, kemudian ada preference, kemudian di situ cari protokol ya, protokol, nanti ada cari UDP ya. Ini sudah terurut ya abjadnya, tinggal gampang. Kalau UDP berarti cari yang U berarti kan. Nah, di sini di checklist validate the UDP checksum if possible ya. Oke. Ya, kita lakukan oke. Oke, ini lanjutkan ke labnya. Di situ ada satu Ethernet ya. Kita capture ya. Double klik H1 Ethernetnya. Oke. Ya, kita rapikan supaya terlihat ya si capture-nya ya. Nah, pada langkah selanjutnya yaitu kita mulai, yaitu bagaimana kita memfilter ya di Wireshark tersebut ya. Ini kita aktifkan ini
udah selesai ya, sepertinya ini udah selesai. Jadi kita ya, yang di H2 itu berarti kita capture nih ya, yaitu dengan perintah tftp 10.0011 min c get my tftp data aja nih, di enter ya. Maka ketika kita lihat di capture-nya ya, di versi capture terlihat di sini ada blok hitam ya. Nah, kita filter yaitu tftp ya, kita ketik di filter tersebut, ketik aja tftp, di apply, maka hasilnya seperti ini, sesuai dengan yang ada di lab ya. Dia terekam. Sini apa yang dilakukan di H2 tadi ya. Nah, di sini ada UDP. Nah, oke, di sini ada UDP, ada tabel Wireshark ya, UDP headernya. Kemudian ini sama ya, ketika kita ditabelkan maka akan hasilnya seperti ini. Jadi ada UDP header ya, yang terdiri dari source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, UDP message length. Nah, ini terlihat ini adalah merupakan hasil capture dari Wireshark. Jadi kalau kita tidak menjalankan Wireshark, kita tidak bisa tahu bahwa rekaman atau tabel ini tidak bisa diisi. Oke, kita kembali lagi ke lab lagi sini. Nah, ini sepertinya sudah ya, sudah dikerjakan, tinggal kita sudah rekam. Nah, dan ini tinggal kita berhasil, berarti udah berhasil, tinggal kita quit ya dari Mininet dan kita shutdown ya. Dari Mininet kita quit, kemudian kita shutdown dari Linux ya, dari CyberOps Linux tersebut. Kita lakukan quit. Nah, kemudian kita masuk kepada terminal ya. Kemudian kita lakukan sudo mn min c, ini adalah merupakan shutdown ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah selesai. Oke, demikian presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.